Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Laudio Rusman. Oke, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Sebelum kita lanjut, saya akan memberikan sedikit informasi terkait pada video saya kali ini. Oke teman-teman, video saya kali ini dalam rangka untuk menyelesaikan misi yang diberikan kepada dosen saya untuk menjelaskan tentang materi representasi pengetahuan. Oke, pada materi representasi pengetahuan ini, saya akan menjelaskan 3 poin yang ada dalam materi tersebut. Yang pertama, yaitu frame atau bingkai. Yang kedua, naskah atau skrip. Yang ketiga adalah aturan produksi. Baik, langsung kita mulai saja. Saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu frame atau bingkai. Frame atau bingkai adalah bagian pinggir frame yang juga dapat diartikan sebagai satuan terkecil dalam video. Sedangkan pada program files atau frame yang diumpamakan seperti kertas HVS. Kertas HVS ini yang telah diberi gambar. Contohnya, apabila frame kita diperpanjang sebanyak 5 frame, maka diumpamakan seperti 5 kertas HVS dengan gambar yang sama. Frame ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah slot. Slot adalah kumpulan atribut yang menjelaskan tentang objek dalam frame. Yang kedua adalah subslot. Subslot ini adalah pengetahuan atau prosedur dalam atribut pada slot. Berikut adalah contoh frame tabel dalam setiap objek hierarki pada hewan. Langsung saja, ini dia contohnya. Itulah dia penjelasan mengenai poin yang pertama tadi, yaitu frame atau bingkai. Kita lanjut kepada poin yang kedua. Poin yang kedua tadi, skrip atau naskah. Skrip atau naskah ini adalah segala macam dokumen buatan tangan manusia secara langsung, baik ditulis tangan maupun diketik. Berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia. Berikut adalah elemen-elemen pada skrip. Yang pertama, jalur atau track. Jalur atau track ini adalah variasi yang terjadi dalam naskah. Yang kedua, kondisi atau input. Kondisi atau input ini adalah situasi yang harus dipenuhi sebelum sesuatu terjadi. Yang ketiga adalah pendukung atau prop. Pendukung atau prop adalah objek pendukung yang digunakan dalam urutan peristiwa yang terjadi. Yang keempat, peran atau role. Peran atau role ini adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu peran atau adegan. Yang kelima, scan. Scan ini adalah urutan peristiwa yang aktual. Yang keenam atau yang terakhir adalah hasil. Hasil ini adalah kondisi akhir yang terjadi setelah urutan peristiwa dalam naskah. Oke, berikut adalah contoh skrip check up kesehatan di rumah sakit. Yang pertama adalah track. Track adalah pemeriksaan kondisi kesehatan pasien. Yang kedua adalah role. Role adalah pasien yang meliputi pasien, dokter, petugas pendaftaran, petugas pemeriksaan, dan yang ketiga adalah pendukung. Pendukung ini seperti contohnya tempat parkir, mobil atau kendaraan, tempat pendaftaran, ruang pemeriksaan, dan rumah sakit. Yang keempat adalah kondisi masukan. Kondisi masukan ini adalah kondisi kesehatan pasien terganggu, pasien yang punya uang, dan mobil. Pada rumah sakit, ada beberapa tahap scan yang harus dilengkapi. Yang pertama
adalah tahap pendaftaran. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, parkir mobil. Sudah jelas teman-teman, pada saat kita mau masuk ke rumah sakit atau tempat-tempat lembaga lain, pasti kita pertama-tama kalau membawa kendaraan, kita harus cari tempat parkir. Seperti itu contohnya. Yang kedua, pasien masuk ruang pendaftaran. Kemudian kita diarahkan untuk masuk ke ruang pendaftaran sebagai pemasukan penginputan data pasien. Yang ketiga, pasien antri. Yang ketiga, pasien mendaftar. Kemudian kita masuk di tahap pendaftaran. Yang kelima, pasien membayar biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan. Dan itu teman-teman. Dan yang keenam, petugas pendaftaran mendaftarkan data pasien. Yang ketujuh, pasien mendapatkan nomor pendaftaran. Itu scan yang pertama, tahap yang pertama. Tahap yang kedua terbagi juga atas beberapa bagian. Menunggu panggilan pemeriksaan. Yang pertama, pasien menunggu panggilan di ruang pemeriksaan. Yang kedua, petugas pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomor urut pemeriksaannya. Yang ketiga, pasien masuk di ruang pemeriksaan. Setelah melalui beberapa urutan tadi, sekarang atau berikutnya pasien akan masuk ruang pemeriksaan. Baik, kita beralih ke scan yang ketiga atau tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini adalah check up. Di sini kita masuk di tahap pemeriksaan. Yang pertama, pasien diperiksa oleh dokter di ruang pemeriksaan. Yang kedua, dokter memberikan hasil check up kepada pasien. Yang ketiga, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, dokter memberikan nasihat berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan pasien. Yang keempat ini adalah tahap akhir atau scan pulang, tahap pulang. Yang pertama dibagi atas dua. Yang pertama, pasien puas terhadap hasil pemeriksaannya. Misalnya seperti dokter memberikan kabar bahwa pasien tersebut telah pulih dalam penyakitnya. Yang kedua, pasien senang atas pasien senang atas layanan pada rumah sakit. Skrip atau naskah ini diperlukan karena mampu memprediksi event yang tidak disebutkan secara eksplisit atau jelas. Skrip fokus pada event untuk membangun interpretasi tunggal dari sekumpulan pengamatan atau observasi. Maksudnya seperti ini. Pada skrip ini atau naskah yang ada pada rumah sakit, dokter mungkin tidak secara eksplisit atau jelas menjelaskan riwayat-riwayat yang terjadi pada pasien. Pada skrip inilah, pada naskah ini, pasien atau keluarga pasien dapat membaca atau melihat dan mengetahui terhadap riwayat secara jelas pada pasien. Apakah mempunyai gejala seperti ini awalnya, atau ada makanan yang mempengaruhi penyakitnya, seperti itu. Oke, kita mulai. Oke, ini teman-teman, kita masuk pada tahap terakhir tadi atau poin yang terakhir, yaitu aturan produksi. Baik teman-teman, aturan produksi ini dituliskan dalam bentuk jika maka. Struktur aturan produksinya if, jika, premis, then, atau maka. Oke, baik, if-nya tadi jika, kita ingat poinnya, if-nya jika dan then-nya maka. If atau jika, premis, then, atau maka. Konstruksinya benar jika premis yang benar.